Saya bukan datang-datang konyol. Gayus kan orang Tidung, Pak, ya. Ada 80 lebih gereja, kenapa masih di sini buat gereja? Saya tidak menghalang Anda, tidak. Saya tidak setuju karena Anda tidak ada izin di sini. Kami sebagai tokoh masyarakat tidak ada izin. Bukan RT yang izinkan. Waduh, kami sudah menghadap Pak Haji Wahab 2 hari. Kemarin terakhir bersama pendeta di sini. Ketemu Pak Kesbang. Jadi dibolehkan? Ini mereka nakal, Pak. Kami nanti sejak malam kita ada rapat. Bukan masalah angket. Ini bukan masalah angket. Saya kan apa orang formalitas sementara asal kamu tahu mereka ini licik. Oh enggak, kalau licik saya temannya nah. Kalau licik ya. Coba bayangkan. Anda buat acara pertama diam-diam. Sekarang berani pasang label gereja di depan sini karena kelicikan Anda. Jadi ya, harusnya bubar, tidak ada apapun kegiatan. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Bubarkan. Bukan saya melarang Anda bergereja, bukan saya melarang Anda Kristen, silakan dengan agama Anda. Tapi Anda harus ikuti aturan. Kan masyarakat gereja. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya RW Rius Warogo di channel Albi Update TV. Pelarangan pendirian tempat ibadah sering terjadi dan bahkan selalu saja terjadi. Dan ini kejadiannya di Kalimantan. Saya melihat bahwa memang kita sudah tidak heran lagi. Karena alasan mereka selalu saja karena tidak ada izin. Sementara pada SKB 2 Menteri itu, salah satu syarat yang mungkin bagi saya agak lucu, harus ada rekomendasi dari FKUB. Sementara nanti FKUB-nya juga sulit sekali untuk memberikan rekomendasi. Dan inilah yang kemudian mengakibatkan gereja-gereja Kristen ini sulit untuk dibangun ya. Nah, tetapi akhir-akhir ini saya juga melihat ada beberapa yang bersuara, misalnya dari Komisi 3 DPR RI bersuara untuk mencabut SKB 2 Menteri ini atau paling tidak direvisi. Saya akan dorong untuk dilakukan revisi, pencabutan atau revisi terhadap hal itu. Kenapa? Karena itu sebenarnya akar masalahnya. Orang menganggap bahwa dengan adanya peraturan bersama 2 menteri ini seolah-olah membolehkan untuk melakukan pelarangan. Padahal itu tidak dimaksud untuk melakukan pelarangan, tapi untuk pengaturan. Beda. Pelarangan dengan pengaturan itu berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, cara berpikir dari peraturan bersama 2 menteri itu adalah cara berpikir yang justru akan membuat cita-cita kita untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan keberagaman dan penuh dengan toleransi itu menjadi sulit. Kenapa? Karena dalam peraturan 2 menteri tersebut didasarkan pada persetujuan jumlah dari sejumlah masyarakat dengan hitungan jumlah jemaatnya, sehingga justru itu akan membuat pembatasan ya, mana jemaat tertentu dan mana jemaat non yang berbeda dengan keyakinannya, sehingga malah membuat kekotak-kotakan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian muncul juga ya cara pandang minoritas mayoritas dalam hal pendirian rumah ibadah. Dan juga dari Partai PSI juga bersuara bahwa salah satu kendala berdirinya rumah ibadah ini adalah dari SKB 2 Menteri ini, dan sebaiknya direvisi. Ya, dan juga salah satu dari politisi Partai Gerindra, Ferdinand Hutahayan, juga mengkritik keras pemerintah agar pemerintah itu berani ya dan tegas untuk menindak kaum-kaum intoleran ini.
Salam sahabat, kembali dengan saya Ferdinand Utahayan. Semakin hari belakangan ini kita bisa menyaksikan bagaimana kelompok-kelompok intoleran semakin bebas, semakin mendapat ruang untuk melakukan gerakannya di Republik ini. Kita juga menyaksikan bagaimana partai-partai politik tidak lagi malu untuk mendeklarasikan diri sebagai pelaku politik identitas. Partai Umat dengan garang mendeklarasikan, kami adalah politik identitas. Effendi Koire dari Nasdem, yang selama ini Nasdem kita ketahui adalah partai nasionalis, menyatakan tidak ada yang salah dengan politik identitas. Dan banyak tokoh-tokoh lain yang menyatakan bahwa politik identitas itu tidak salah, bahwa menjadikan rumah ibadah menjadi kegiatan politik tidak salah. Ini adalah ancaman serius bagi bangsa dan demokrasi kita. Pertanyaan saya yang paling besar saat ini, masihkah pemerintah mau, berani dan mampu menangani kelompok-kelompok ini? Atau ini akan dibiarkan hanya demi sebuah kepentingan politik? Pemerintah harusnya bisa lebih tegas memberangus gerakan kelompok-kelompok ini. Bawaslu harus memberikan tindakan tegas terhadap partai-partai politik yang terang-terangan menyatakan ingin menggunakan politik identitas. Mereka harus didiskualifikasi. Karena aturan tidak membolehkan itu sama sekali. Apa yang terjadi dengan bangsa ini? Kenapa semua menjadi seperti tidak ada yang mengendalikan? Saya percaya Pak Jokowi berkali-kali menyatakan waspada politik identitas, jaga bangsa, jaga NKRI. Tetapi kalau sekarang hanya dalam tataran kata-kata, dalam hanya tataran kalimat, tidak ada gunanya. Sekarang itu yang dibutuhkan adalah tindakan tegas, tindakan keras terhadap kelompok-kelompok ini. Rakyat sudah semakin muak. Jangan sampai nanti terjadi benturan dan konflik antar masyarakat. Konflik horizontal yang terjadi akibat politik-politik identitas dan kelompok intoleran yang terus membuat permusuhan di sana-sini. Ini bangsa Indonesia, falsafahnya, dasarnya, landasannya jelas adalah Pancasila. Tidak ada yang boleh merubah itu. Bahkan pada saat para pendiri bangsa, sidang BPUPKI membahas tentang pencalonan presiden, di situ terjadi perdebatan tentang syarat menjadi presiden, bahwa muncul gagasan dan ide yang menyatakan bahwa presiden Indonesia harus orang Indonesia asli dan beragama Islam. Itu ada. Tetapi para founding father kita dari kalangan nasionalis, dari kalangan Islamis, bahkan dari kalangan Marxis, komunis, menyepakati bahwa presiden Indonesia tanpa disebut harus beragama Islam. Sudah hampir dipastikan bahwa presidennya pasti orang Islam karena bangsa ini mayoritas beragama Islam. Kenapa narasi beragama Islam itu kemudian dihapus? Karena itu akan menjadi cikal bakal politik identitas. Itulah bijaksananya para founding father kita. Nah sekarang muncul lagi politik identitas yang lebih sangar, lebih seram. Harusnya kelompok nasionalis, kelompok Islamis, dan semua pihak bisa bersatu tetap dengan garis politiknya tanpa harus mencederai nasionalisme terhadap bangsa dan negara. Ini yang paling penting. Jadi kita harus melihat sejarah para founding father kita, orang-orang yang pada saat itu tidak punya kepentingan untuk menjabat atau apapun karena situasinya tidak memungkinkan untuk itu, tetapi mereka hanya berpikir yang baik untuk bangsa. Maka yang diputuskan oleh para founding father kita pada saat itu adalah sesuatu yang baik dan bagus untuk bangsa. Maka muncullah kemudian syarat menjadi presiden itu hanya tersisa orang Indonesia asli, tetapi harus beragama Islam dihapus karena untuk menghindari politik identitas. Nah sekarang apa yang terjadi? Bangsa kita semakin digerogoti oleh kaum intoleran. Banyak yang kehilangan jati diri, menghilangkan jati dirinya sebagai orang Indonesia asli hanya untuk mengikuti budaya asing. Saya berharap pemerintah harus semakin tegas. Jangan sampai bangsa ini kemudian hancur seperti bangsa-bangsa lain yang telah hancur lebih dulu. Kita tidak ingin warisan leluhur kita ini berantakan hanya karena kepentingan dan nafsu politik sekelompok kecil yang membawa-bawa identitas agama. Saya mengajak anak muda semua, seluruh anak bangsa, bersama-sama kita jaga Republik ini dari kehancuran. Jaga NKRI, jaga Pancasila. Itu adalah falsafah hidup kita. Salam dari saya, Ferdinand Utahayan. Ya, jadi kita berharap kepada pemerintah, terutama kepada Bapak Presiden Jokowi, kemudian Menteri Yakut, Menteri Agama, kita berharap bahwa mengambil perhatian terkait yang terjadi ini semua.
ya, supaya SKB 2 Menteri itu perlu ditinjau kembali, dan kita berharap kaum intoleran ini tidak dibiarkan begitu saja. Tentu mari kita doakan yang terbaik bagi negara ini, supaya negara ini ya bisa damai, ya bisa nyaman kita berada di negara sendiri. Baik teman-teman, sampai di sini pertemuan kita. Saya Erwin Rius Warubu dari Pulau Kecil Pulau Nias di ujung Sumatera Utara. Sampai jumpa.